Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar PLC atau Programmable Logic Controller. Topik ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah instrumentasi pengendalian proses di program studi Teknik Kimia Bahan Nabati Politeknik Ati Padang. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah dari PLC, apa itu PLC, fungsinya bagaimana, beberapa komponennya itu seperti apa, dan bahasa pemrograman yang umum dipakai untuk PLC ini. Langsung saja ya. Nah, jadi sebelum adanya PLC, biasanya dunia industri itu memakai relay atau panel. Nah, hanya saja jika kita menggunakan relay, relay ini tuh suka haus, terbakar, dan biasanya suka ada hubungan singkat ya. Jadi, reliability-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan PLC yang ada sekarang. Nah, kemudian jika sistemnya kompleks, maka biaya instalasinya cukup besar. Dan kalau misalnya ada perubahan dari satu sistem itu, akan sulit untuk proses modifikasinya. Misalnya di dalam satu industri kan tidak hanya memproduksi satu jenis produk saja. Misalnya pada tahun berikutnya memproduksi tipe jenis barang yang berbeda dengan cara proses yang berbeda. Mungkin juga ada penambahan mesin misalnya. Nah, modifikasi untuk proses relay ini itu lebih rumit. Ya, nah dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, maka ditemukanlah satu proses kontrol yang namanya itu PLC, Programmable Logic Controller. Nah, dari bentuknya saja kita lihat ya bahwa PLC ini tuh lebih kompak, kemudian dia biaya instalasinya lebih murah, dan jika ada modifikasi-modifikasi proses, eh, pemrogramannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan modifikasi pada relay panel. Jadi untuk saat ini industri-industri itu lebih menyukai menggunakan PLC daripada menggunakan relay panel. Nah, ini sedikit saja mengenai perkembangan teknologi industri. Jadi adik-adik mahasiswa sudah sempat dengar mengenai industri 4.0 ya. Nah, industri yang menggunakan PLC itu industri jenis yang mana ya? Coba kita lihat satu-satu dulu nih sebelum menjawab pertanyaannya. Nah, industri 1.0 itu pertama kali ditemukan ketika adanya inovasi dari James Watt ya. Itu dari revolusi industri yang pertama, menggunakan mesin uap untuk menggerakkan proses yang ada di industri. Nah, kemudian industri 2.0 itu merupakan kondisi dimulainya satu proses assembling atau proses perakitan ya. Waktu itu ditemukan mobil pertama kali oleh industri mobil Ford yang ada di Eropa. Nah, itulah industri 2.0. Nah, industri 3.0 itu menggunakan PLC atau otomatisasi itu sudah mulai digunakan. Jadi banyak komponen elektronika seperti transistor dan komponen semikonduktor sudah mulai ditemukan di sini ya. Jadi sudah ada proses otomasi. Jadi kurang lebih ini di tahun 1969 atau 1970-an ya. Jadi di sini sudah dipakai PLC generasi pertama di industri 3.0. Nah, industri 4.0 itu masuk ke dalam digitalisasi dari proses yang ada di industri 3.0. Nah, di sini bukan hanya PLC yang dikembangkan, tapi banyak hierarki di atasnya seperti DCS dan SCADA itu dikembangkan untuk melengkapi proses digitalisasi dari industri 3.0. Ya. Jadi sebenarnya video kali ini membahas dasar-dasar PLC yang sebelumnya digunakan pada industri 3.0. Ya, jika adik-adik mau mengenal lebih lanjut lagi bagaimana PLC itu digunakan pada industri 4.0, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya, yaitu pada video mengenai DCS atau Distributed Control System. Oke ya. Nah, secara definisinya sebenarnya gampang aja ya.
Programmable itu artinya dia dapat mengubah sesuai dengan program yang ada di memori. Jadi mirip kayak komputer, PLC ini ada memorinya sehingga dia bisa dapat memprogram proses yang akan dia kontrol. Ya, kemudian logic. Logic itu artinya dia bisa membuat satu proses secara aritmetik, yaitu proses membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, dan mengurangi, serta proses negasi. Ya. Dan yang terakhir controller. Controller secara bahasa Indonesianya merupakan pengontrol ya atau pengendali sehingga ia dapat digunakan untuk mengendalikan proses supaya set point atau proses yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan parameter-parameter yang kita masukkan dalam PLC ini ya. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan PLC ya. Untuk keuntungan, tadi secara garis besar saya sudah jelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, secara kerugian itu sangat-sangat minim ya sebenarnya. PLC ini merupakan teknologi yang relatif baru, artinya nggak baru-baru banget sebenarnya. Ini udah banyak digunakan di industri, hanya saja memang dari sisi bahasanya tidak semua orang bisa mengerti cara untuk pemrogramannya. Cuman kalau untuk dipelajari itu sangat-sangat mungkin ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk PLC ini akan sedikit lebih mahal jika kita pakai untuk program yang modifikasinya itu sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita ada satu industri yang proses produksinya itu-itu aja, ya nggak perlu pakai PLC. Pakai relay panel aja karena modifikasinya sedikit ya. Tapi kalau misalnya kita punya satu industri yang misalnya setiap bulan ada perubahan proses atau setiap bulan ada perubahan pergantian setting mesin. Nah, itu bisa pakai PLC ya. Nah, kemudian compatibility ya. Misalnya kita mau men-setup PLC untuk situasi yang cukup panas dan memiliki getaran yang tinggi, biasanya PLC ini tidak digunakan pada kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena pada kondisi yang panasnya cukup tinggi dan getarannya tinggi itu nanti terjadi noise. Noise pada sinyal itu membuat akurasi dari parameter sinyal yang kita terima itu akurasinya rendah ya. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan PLC pada kondisi yang seperti itu kecuali kita menambahkan alat untuk noise reduction. Nah, untuk sistem komponen PLC-nya adik-adik bisa lihat seperti ini. Jadi PLC itu menggunakan power supply, jadi dia membutuhkan arus listrik supaya dia bisa menyala dengan baik. Kemudian ini juga bisa dikoneksikan dengan berbagai jenis sensor, bisa juga dikoneksikan dengan monitor, jadi kita bisa melihat secara interface masukan dan keluaran dari proses yang akan kita kontrol, dan juga di sini ada modul-modul input, output, dan dummy modulnya seperti apa ada di sini ya. Secara garis besar, sistem komponen PLC itu sangat gampang. Dia terdiri dari tiga diagram besar ya. Yang pertama itu input. Input ini artinya PLC ini memerlukan feeding data dari sensor ataupun dari switches yang kita koneksikan. Misalnya kita mengkoneksikannya dengan sensor temperatur, berarti sinyal dari transmitter temperaturnya itu kita koneksikan dengan bagian input dari PLC ini. Ya, jadi dia mendeteksi perubahan temperatur dari proses yang akan kita kontrol, ya. Kemudian yang kedua, bagian logic. Bagian logic ini merupakan otak dari sistem atau proses yang akan kita kendalikan. Ya, jadi logic ini tergantung dari bahasa pemrograman yang akan kita install pada PLC. Nah, kemudian itu yang ketiga ada bagian output namanya. Nah, setelah diproses pada bagian logic, maka akan dihasilkan satu output yang akan dikoneksikan dengan aktuator atau motor contohnya. Nah, sehingga dari situ dapat mengontrol proses yang kita inginkan. Jadi sebenarnya ada tiga bagian ini, yaitu input, logic, dan output. Nah, secara diagramnya seperti ini ya, bisa dilihat input sensingnya itu dari berbagai jenis switches. Jadi bisa dari
push button switches, dari pressure switch ini untuk pengontrolan tekanan, bisa untuk liquid level ini untuk mengontrol tinggi dari liquid yang akan kita setting dan sebagainya ya. Kemudian ini ada diagram dari prosesor atau memorinya, jadi tetap dia membutuhkan power supply ya, tegangan. Jadi kalau misalnya kita cabut power supply-nya ya PLC-nya nggak bisa bekerja, kayak komputer aja ya. Nah, kemudian dari situ nanti bisa dikoneksikan dengan interface dan juga modul-modul lainnya, misalnya dari alarm atau siren, atau bisa juga lampu, bisa juga motor, solenoid valve, dan sebagainya sebagai output devices. Oke, sederhana ya. Nah, berikutnya tentang bahasa pemrograman. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa PLC ini butuh untuk diprogram untuk dapat menghasilkan logic thinking yang kita inginkan, ya. Jadi proses itu mau dikontrol seperti apa, yaitu harus diprogram dulu. Ya, ada banyak jenis bahasa pemrograman untuk PLC. Nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat lebih lanjut. Di sini ada link yang saya tuliskan, jadi bisa belajar banyak di sini. Ya. Ada 5 jenis bahasa pemrograman PLC secara umum. Yang biasanya dipakai itu adalah ladder diagram atau LD. Kemudian ada sequential function chart, SFC, dan function block diagram atau FBD. Ya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang bahasa pemrograman di sini. Kalau misalnya adik-adik berminat untuk mengetahui bagaimana caranya memprogram PLC, programnya ada banyak di website, nanti bisa dicoba aja. Oke, saya kira itu aja untuk pengenalan mengenai PLC. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik untuk mempelajari lebih jauh tentang pengendalian proses. Saya kira itu aja. Terima kasih semuanya. Semangat belajar ya.